wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Hidayah Kampung Balisada Selatan, yang saya hormati Puspika Kecamatan Banjir dari Kapolsek dan Ramil dari kecamatan, kayaknya dari Laten. Yang mulia para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, ibu-ibu majelis taklim, baik yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qala Allah Ta'ala aidan fi kitabi, inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allah Isna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyusatalahu rizkihi wa yumsa'alahu bi asari falyasir rahiman. Barang siapa yang ingin diluaskan pintu rizkinya oleh Allah serta dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju salah satu majelis yang mana di majelis tersebut dibahas ilmu-ilmu pengetahuan agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, pasti Allah akan meringankan, menggampangkan langkah kaki mereka menuju pintu surganya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Hadis Al-Arba'in Nawawi. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Puspika Kecamatan Banjir ataupun yang mewakilinya, Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Takmir Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh agama. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para haji, para hajah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, serta dan yang saya sayangi anak-anak yatim yang telah dihadirkan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi bermuajahah
berbangga karena disampaikan umur kita oleh Allah. Ini merupakan nikmat dipertemukan dengan tahun 1441 Hijriah. Amin ya Rabbal alamin. Di awal bersama-sama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita alhamdulillah semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah, baik berupa nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, umur panjang, sehingga kita semua masih dipertemukan oleh Allah di bulan suci Muharram di tahun 1441 Hijriah. Karena banyak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, famili kita, yang satu baik saudara dekat maupun saudara yang jauh, baik yang satu keyakinan maupun yang tidak satu keyakinan, berharap berjumpa di tahun ini. Ternyata Allah menjemput dengan panggilan ajalnya, sehingga tidak dapat duduk bersama kita di masjid yang dicintai Allah ini. Amin ya Rabbal alamin. Itu artinya ibu bapak, tidak semua hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk dipanjangkan umurnya. Makanya di awal sebelum saya menyampaikan tausiah terkait dengan nikmat Allah ini, saya menyampaikan sebuah kalimat. Tidak ada satu orang pun manusia yang hidup tanpa berbuat kesalahan. Saya ulangi, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa berbuat kesalahan. Nabi Adam pun makhluk yang diciptakan oleh Allah di dalam surga, kemudian menikah di dalam surga, mempunyai istri juga diciptakan di dalam surga, mempunyai teman dan sahabat karib para malaikat di dalam surga. Cuman kesalahannya satu, berbuat dosa makan buah kurdi. Benar gak Bu? Mereka nabi dan mereka orang yang dimuliakan oleh Allah sebagai utusan Allah, tetapi masih berbuat dosa cuma satu dosanya, dan mereka berada di dalam surganya Allah. Kita bukan nabi, kemudian juga bukan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, tetapi kita tidak pernah diciptakan di dalam surga, berbuat dosanya hampir setiap waktu dan setiap hari. Masuk surga baru mau cita-cita. Benar gak Bu? Benar gak Bu? Maka oleh sebab itu bersyukurlah kita diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah, supaya kita ini diberikan waktu untuk berbuat kebaikan. Karena pesan Rasulullah melalui sabdanya, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamtuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan mengerjakan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Ini saja pesan Rasulullah sebelum Rasul meninggalkan dunia, bersama para sahabatnya disampaikan pada waktu itu, termasuk semua kita yang hadir pada sore hari ini. Kita ini pasti ada salah, jelas tidak ada yang tidak punya salah di dunia ini. Tetapi dengan kesalahan yang kita miliki, maka berbaik sangkalah kita kepada Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, masih lebih besar ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa mari kita sanjung agungkan kekhalifahan Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ciri umat Rasulullah yang cinta dengan beliau adalah orang yang selalu berselawat kepada beliau. Man shalla alaihi wahidan falahu ajrun wal ajru asyru amsalihah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Mudah-mudahan kita bersolawat selalu istiqomah, minimal di dalam 5 waktu sholat yang kita kerjakan. Kita membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali diperingatkan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an bahwasanya bulan itu yang Allah ciptakan diikuti dengan Allah menciptakan langit dan bumi, jumlahnya 12 bulan. Saya ulangi Bu, jumlahnya berapa Bu? 12 bulan. Dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Jangan sampai kita umat Islam dengan bulan Islam sendiri tidak hafal. Sedangkan dengan bulan nasional kita selalu hafal. Kenapa Pak Ustadz kita hafal dengan bulan nasional? Karena biasanya di Indonesia ini terbiasa kebiasaan adatnya kalau memberikan nama anak itu berdasarkan dengan nama-nama bulan nasional. Betul nggak Bu? Makanya bulan Islam banyak yang dilupakan karena sedikit sekali orang tua memberi nama anaknya berdasarkan bulan Islam, bulan kalender Hijriah. Kenapa? Di samping mereka tidak hafal, kemudian yang kedua tidak kelihatan keren. Benar nggak Bu? Kalau anaknya lahir di bulan Januari, anak laki-laki namanya Jainuri katanya. Anak yang kedua perempuan Febrianti, anak ketiga Betri Margareta. Jadi orang hafalnya mudah sampai dengan anak yang ke-12 jumlah anaknya 1 losin. Nama anaknya Desi Aprianti karena lahir di bulan Desember. Benar nggak Bu? Jarang kita ini kalau melihat nama anak-anak itu berdasarkan bulan Hijriah. Tapi alhamdulillah kami di Kementerian Agama punya seorang kepala KUA yang lahir di bulan Muharram. Nama beliau itu dikaitkan dengan bulan Muharram. Kepala KUA Baradaki, namanya Pak Syahrul Muharram. Nah, ini bagus. Jadi ini sebenarnya keberkahannya. Makanya kita kelahiran daripada tahun Hijriah, kelahiran daripada kalender Islam ini Allah abadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Bu, surat apa Bu? Surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu, kata Allah, Isna asara syahron, ada 12 bulan. Isna asara syahran fi kitabillah, yang Allah tetapkan di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketetapan Allah menyebutkan jumlah bilangan bulan 12 itu Allah tetapkan di dalam Al-Quran sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, di hari itu juga Allah menyebutkan bulan di sisi Allah itu jumlahnya 12. Dan di antara 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan, yang 4 bulan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam hadis Rasulullah disebutkan Syahrullah, ada bulan yang menjadi bulan keagungan Allah. Sehingga Rasul bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyamu bisyahril Muharram. Ini kata Rasulullah, puasa yang paling utama setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bu, puasa di bulan Muharram. Kenapa puasa di bulan Muharram itu puasa yang utama setelah bulan suci Ramadan? Karena bulan Muharram itu adalah Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa? Karena di antara 4 bulan, 12 bulan terdapat 1 bulan dari 4 bulan itu disebut dengan bulan Muharram. 4 bulan ini bulan yang sangat mulia. Salasun mutalawiyah, di dalam kitab tafsir disebutkan, tafsir Al-Quranul Azim karya daripada Imam Ibnu Katsir, disebutkan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasun mutalawiyah, 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, wa syahrul ukhra, dan bulan yang lain Syahrul Rajab, bulan Rajab.
Jadi saya ulangi, 4 bulan yang Allah muliakan di dalam Al-Quran dari jumlah 12 bulan itu, yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Bu, bulan Rajab bulan keberapa? Bu, bulan Rajab bulan keberapa? Supaya kita tahu, mari kita hitung bersama-sama. Muharram, Shaf, Rabiul, Jumadir, Raj, Sya'ban, Saum, Syawal, Zulqa'dah, baru Zulhijjah. Jadi bulan Rajab bulan keberapa? Bulan ke-7. Bu. Kalau orang tuanya saja nggak hafal dengan bulan Islam, apalagi anaknya. Tapi kalau masalah nyanyi balonku ada 5, anaknya hafal, emaknya pasti hafal. Betul, Bu? Ini yang perlu saya sampaikan. Artinya kita orang Islam, kita seorang mukmin, kita seorang muslim harus hafal dengan bulan kita. Kenapa? Kalender daripada bulan Syamsiah saja, kalender tahun Masehi saja kita hafal. Masa iya kita muslim? Ada dalil dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, kemudian kita disebutkan nama bulannya tidak tahu. Malu gak kira-kira kita? Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Makanya 12 bulan ini, 4 bulan diantaranya Allah muliakan. Kenapa? Karena kemuliaan 4 bulan ini sangat diagungkan oleh Allah. Baik di dalam Al-Quran, baik melalui hadis qudsinya Allah, baik melalui daripada sabda Rasulullah, melalui hadis-hadisnya yang sahih, bahwasanya bulan Muharram di antara 4 bulan yang Allah muliakan dari jumlah 12 bulan. Kenapa? Banyak kemuliaan bulan Muharram ini, Ibu dan Bapak. Di antaranya ada tanggal 10 bulan Muharram. Betul, Bu? Di antaranya tanggal 10 bulan Muharram itu banyak kejadian. Kejadian yang paling terkenal, kejadian yang paling dahsyat, yaitu peristiwa pembunuhan terhadap cucu Rasulullah, Sayyid Husain, dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya ulangi, pembunuhan Sayyid Husain, cucu Rasulullah, yang dibunuh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Makanya orang-orang Syiah mereka menyebutlah dengan peristiwa Karbala. Bu, ini diantaranya. Makanya banyak orang yang mempunyai keyakinan dikaitkan dengan sejarah ini. Kalau tanggal 10 di bulan Muharram disebutlah dengan Yaumul Asyura, hari tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa? Banyak orang yang menghindarinya untuk melakukan pesta, berbangga-bangga dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di lain sisi Nabi Muhammad, Rasulullah sedang bersedih karena cucunya dibunuh. Masa iya kita umatnya ini malah bersuka cita, riang gembira, berpesta pora. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Ini beberapa hal di antaranya. Yang berikutnya bulan suci Muharram, Allah menegaskan melalui sabda Rasulullah yang namanya bulan Muharram Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa? Karena penerbitan tanggal kalender Hijriah yang tadinya pelaksanaan hijrah Nabi Muhammad itu dilakukan di akhir bulan Safar sampai tiba di Yasrib di Madinah itu di awal bulan Rabiul Awal, ditarik oleh Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu, ditarik di 1 bulan sebelumnya, yaitu di bulan Muharram. Penetapan daripada tanggal
1 Hijriah sebagai kalender Islam perjalanan, yang mana perjalanan yang berubah dari kejadian Nabi Muhammad sangat dibenci dan dicaci maki oleh para pembesar-pembesar Makkah Al-Mukarramah pada waktu itu, sehingga Nabi Muhammad hijrah pindah ke Yasrib di kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga para khalifah dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu bersama para sahabat menetapkan kalender Hijriah ditetapkan pada tanggal 1 Muharram. Ini sejarahnya yang harus saya sampaikan. Artinya kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Muharram sangat luar biasa, sangat banyak. Makanya diantaranya itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan suci Muharram ini di dalam Al-Quran jelas dinyatakan bahwasanya kemuliaannya banyak, tetapi satu di antaranya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tentang peristiwa di bulan Muharram, yaitu tersandarnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Itu tepat di bulan Muharram tanggal 10. Ini artinya Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, banyak yang lainnya kemuliaan di bulan suci Muharram ini. Tetapi itu namanya sejarah, itu namanya peristiwa. Saya ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalul, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu adalah yang umurnya panjang, semakin baik amal kebajikannya. Artinya apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, kita dipertemukan oleh Allah dengan tahun 1441 Hijriah di bulan Muharram ini, menandakan kita diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keberkahannya? Tidak semua orang sampai dengan Muharram 1441 Hijriah. Makanya di dalam Al-Quran hanya 3 panggilan Allah itu yang resmi Allah abadikan di dalam Al-Quran. Hanya 3 panggilan Allah itu yang resmi Allah abadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama, panggilan Allah tentang ibadah sholat. Ya ayyuhallazina amanu aqimus sholat wa atiyuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini panggilan Allah. Wahai orang yang beriman, dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Yang panggilan Allah ini cukup dengan niat memenuhinya. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Kalau yang namanya sholat, siapapun yang mendapat panggilan ini di bulan ini, di tahun ini, jangan pernah kita menunda-nundanya. Kenapa? Yang namanya panggilan sholat tidak perlu pakai biaya banyak, cukup dengan niat dan menutup aurat. Yang ketiga, memenuhinya didasari dengan ilmu pengetahuan. Apa Bu? Saya ulangi. Panggilan Allah yang pertama adalah panggilan sholat. Yang kedua, panggilan Allah dalam Al-Quran adalah panggilan haji Bu. Walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Resmi dari Allah. Allah langsung yang mengundangnya. Tetapi untuk memenuhi panggilan haji dari Allah ini, yang pertama pakai niat, yang kedua pakai biaya, yang ketiga pakai ilmu. Ada orang yang punya niat tapi gak punya biaya, gak. Bener gak Bu? Ada orang yang punya niat, punya biaya, gak punya ilmu, juga gak bisa nyampe. Makanya ketiga-tiganya harus dipenuhi dalam rangka memenuhi panggilan haji. Ini yang kedua. Yang ketiga, panggilan Allah yang ada dalam Al-Quran itu panggilan kematian. Bu, panggilan kematian. Allah memanggilnya, tidak perlu hambanya ini pakai niat. Ada nggak orang mati pakai niat? Nggak ada. Apa perlu pakai ilmu kalau mati Bu? Nggak perlu. Apa mati harus perlu tutup aurat Bu? Nggak perlu juga. Ternyata orang meninggal ini kalau dia dipanggil, cukup Allah hanya memanggil dengan ajalnya. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah sampai,
Mau tua, mau muda, mau senggang, mau sempit, mau sedang lagi di atas pesawat ataupun lagi di bawah di daratan, mau di tengah lautan, kalau ajalnya sudah menghampiri, maka tidak bisa melarikan diri. Apa penjelasan Allah dalam Al-Quran? Buka Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kata Allah dalam Al-Quran. Katakan Muhammad kepada umatmu, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya maut itu akan menghampirimu dimanapun kalian berada. Kalian mampu lari daripadanya, kalian tidak akan mampu lari daripadanya. Pasti kalian akan berjumpa. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kenapa kita ini dimatikan oleh Allah? Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada, supaya Allah bisa membuktikan secara nyata mana yang tersembunyi, mana yang nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, supaya Allah bisa memperlihatkan apa pekerjaan yang kita kerjakan sewaktu kita hidup di dunia fana. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka 3 panggilan ini resmi dari Allah dalam Al-Quran terkait dengan peristiwa di bulan Muharram ini, perpindahan tahun. Tinggal kita pilih, apa kita memilih panggilan yang pertama kita laksanakan sebaik-baiknya, atau pilihan yang kedua sudah mampu kita memenuhi untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan-jangan di bulan Muharram di tahun ini kita dipanggil oleh Allah dengan kematian kita belum siap menyiapkan bekal dengan sebanyak-banyaknya. Betul apa betul, Bu? Dan 3 panggilan ini Allah sinyali dalam Al-Quran resmi, walaupun tidak ada surat pengantar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi undangan ini resmi dari Allah, dan cara kita memenuhinya tergantung dengan diri kita masing-masing di bulan Bapak. Maka saya ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazullu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu anhu an umrihi fima abna wa an ilmihi fima fa'ala, kata Rasulullah, wa an malihi min aina iktasaba wa mimma anfaqa wa an jismihi bima ablah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Ashabus Sunan juz yang ke-6. Di dalam kitab hadis ini Rasul bersabda, apa kata Rasulullah? La tazullu qadama 'abdin hatta yus'alu anhu. Tidak akan terlepas dari seorang hamba Allah pada hari kiamat nanti atas dirinya, yaitu 4 pertanyaan. Bu, ada berapa, Bu? Ada 4 pertanyaan. Masing-masing individu kita ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan pernah luput 4 pertanyaan itu dari kita. Entah kita seorang polisi, entah kita seorang camat, entah kita seorang haji, entah kita seorang petani, entah kita seorang guru, entah kita seorang mubalik, pasti ditanya oleh Allah dengan 4 pertanyaan. Apa yang pertama? An umrihi fima abna. Umurmu engkau habiskan buat mengerjakan apa? Saya ulangi, an umrihi fima abna. Umurmu engkau habiskan untuk berbuat apa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berbicara umur, banyak orang yang minta umurnya panjang, betul, Bu? Tetapi yang Rasul harapkan bukan sekedar umurnya panjang, tetapi kalau dia meninggalkan dunia fana ini banyak pekerjaan yang baik yang dikenal oleh orang yang banyak. Waktu dia meninggalkan dunia fana, orang ingat dengan kebaikannya. Betul, Bu? Banyak di antara kita melihat di kanan kiri kita, tetangga kampung kita, bahkan orang yang satu kampung dengan kita, risihnya orang satu kampung karena perbuatan kita, karena umurnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Usman bin Karim. Enak kalau perbuatannya baik, orang akan merasa sedih dengan kepergiannya. Alangkah cepatnya Pak Usman meninggal.
Padahal baru sebentar jadi ketua masjid. Bu, kalau orang yang baik. Coba kalau sebaliknya disampaikan, alhamdulillah akhirnya mati juga. Bu. Tidak sedikit orang yang berbuat keburukan di muka bumi ini, di atas dunia ini, dibenci oleh seluruh makhluk ciptaan Allah. Karena apa? Karena umurnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk tengah pasar jadi tukang palak liar. Dia orang takut bukan dengan gaya bicaranya, baru dehemnya saja orang takut semua setengah pasar. Kenapa? Tukang palak datang. Kalau ada anak kita, kalau ada suami kita, kalau ada saudara yang sepupu, yang dekat, yang karib jauh dekat sekalipun dengan kita, satu nasab, satu darah dengan kita, dia tidak melakukan kebaikan di atas dunia ini, mari kita sama-sama ingatkan. Kenapa? Karena pertanyaan yang pertama ini tidak akan pernah hilang dari seseorang. An umrihi fi ma'afna. Umurnya diberikan oleh Allah dihabiskan buat apa? Karena Allah menegaskan melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pekerjaan yang baik yang dikerjakan oleh seseorang hamba Allah, walaupun sebesar biji zarah sekalipun, sebesar biji bayam sekalipun, kata Allah dalam Al-Quran, pasti akan dibalas kebaikan itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Seburuk apapun pekerjaan seseorang, walaupun kecil sebesar biji sawi sekalipun, kata Allah dalam Al-Quran, pasti akan Allah balas keburukan itu. Makanya saya buka kitab Nasaihul Ibad. Ada seorang ulama yang beliau ini merengek meminta bantuan kepada Allah, saking merasa dirinya banyak dosa, merayu dengan Allah. Karena sadar ilmunya dikit, kitab yang beliau karang tidak begitu banyak, santrinya tidak di mana-mana, tapi beliau sadar menyampaikan merengek di hadapan Allah. Namanya Imam Abu Nawas. Beliau menyampaikan rengehannya di hadapan Allah. Mungkin ada ibu dan bapak yang sudah hafal syair ini. Ilahi lastulir firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun zambil azimi. Beliau menyampaikan itu di hadapan Allah di tengah malam setelah melaksanakan sholat taubat. Apa yang beliau sampaikan? Ilahi lastulil firdausi ahlu. Ya Allah, wahai Tuhanku, saya ini bukan sebagai daripada ahli penghuni surga Firdausmu. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi kalau saya dimasukkan ke dalam nerakamu, saya tidak kuat ya Allah. Ini hebatnya cara seorang hamba merayu merengek sama Allah. Makanya minta kepada Allah, Bu, berdoa kepada Allah itu, Pak, kita ini harus pakai etika. Lihat seorang ulama besar saja kalau berdoa kepada Allah merengek, merayu. Jangan berdoa sama Allah itu langsung, ku tahu yang ku mau, please ya Allah kabulkan. Jangan begitu, punya etika. Saya kemarin ceramah di Lantal Temiang di Bendungan itu, ada yang bilang dengan saya, Pak Ustadz, tolonglah, sudah lama nggak turun hujan ini. Ini Allah ini maunya apa terhadap kita? Hati-hati kalau ngomong begitu sama Allah. Ini mau saya sampaikan, punya etika kita kepada Allah. Lihat dalam ibadah sholat kita, ibu dan bapak, kita sholat sendirian, itu kita minta buat berjamaah. Lihat domirnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak diganti domirnya, walaupun kita ini
menjadi sholat sendirian munfarid. Nggak diganti dengan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tidak. Tapi dibacanya iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah, padahal sholatnya sendirian. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau juga ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak diganti dengan wa iyyaka asta'in. Makanya perlu ngaji. Inilah etika cara kita meminta kepada Allah Subhanahu. Lihat beliau menyampaikan ilahi rasulil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Saya tidak akan mampu, tidak akan kuat, kata beliau, masuk ke dalam neraka jahanam. Wala aqwa 'ala naril jahim. Fahabli taubatan. Berharap aku ya Allah menjadi seorang hamba yang mampu bertaubat kembali kepada jalan yang benar, yang engkau ridhoi, yang mendapatkan hidayah dari engkau ya Allah. Fahabli taubatan. Waghfir zunubi, mohon berikan ampunan engkau ya Allah terhadap dosa yang telah aku kerjakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, falsafah di awal sudah saya sampaikan. Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Beliau hidup tenang di dalam surga, makan minum di dalam surga, nikah di dalam surga, kemudian punya sahabat dan teman para malaikat di dalam surga. Cuman dosanya gara-gara makan buah buli dilempar keluar surga, tidak boleh masuk lagi ke dalam surga kecuali Muhammad beserta umatnya sudah masuk duluan, baru mereka berdua suami istri bisa masuk kembali ke dalam surga. Apa maknanya? Apa falsafahnya? Kita ini diciptakan di dunia Pak, dosanya setiap hari bertambah dibandingkan dengan kebaikannya. Mau masuk surga juga baru cita-cita, benar nggak Bu? Ya. Makanya jangan sombong. Muka kayak kita kok pengen masuk surga. Gimana kalau ditolak sama malaikat Ridwan? Mau tipu kayak gini, kalau pakai ini pengen diumumin ini. Ada. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Ada yang pengen jadi ketua masjid, kalau nggak saya masjid itu nggak jadi. Mik itu kalau kan saya yang beli nggak sekeras itu suaranya nebu Pak, hati-hati. Makanya saya sampaikan kemuliaan nama kita yang lebih baik itu bukan namanya panjang, Bu, bukan namanya yang panjang, bukan tahun usianya yang bertambah, tetapi walaupun umur kita pendek, tapi keberkahan dalam umur kita dalam mengerjakan kebaikan dikenal oleh orang lebih banyak kebaikan dibandingkan dengan keburukan. Paham Bu? Ini pertanyaan yang pertama. Tidak akan ada yang terhindar dari pertanyaan yang pertama ini. Apa kata Rasulullah? La taqula an umrihi fi ma'ad. Dia punya umur dihabiskan dengan berbuat apa. Kalau kita mengerjakan kebaikan, pasti Allah akan catat kebaikan itu. Kalau kita mengerjakan keburukan, Allah akan pasti catat keburukan itu. Silakan dibuka dalam Quran surat Qaf. Ayat yang keempat, Allah berfirman, "Ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan yang terlontar dari makhluk, dari manusia, makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, pasti akan dicatat oleh dua malaikat. Ladaihi, di sekelilingnya itu ada raqibun atid, malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan. Ibu yang di belakang ngomongin saya, Pak Ustaz pacak ngomong saja gitu. Usah dicatat sama malaikat. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Lah, tidak akan terjadi kiamat ini sebelum hamba itu akan diberikan pertanyaan. Yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala. Tentang ilmu yang dia miliki akan dikerjakan oleh dirinya ataupun orang lain, itu akan ditanya tentang kemanfaatan ilmu yang dia miliki. Bu, yang namanya ilmu itu bukan hanya didapat di bangku sekolah. Yang namanya ilmu itu bukan hanya didapatkan di bangku pondok pesantren. Yang namanya ilmu itu bukan hanya didapatkan di bangku kuliah. Tapi ilmu itu Bu, walaupun satu huruf, walaupun satu kalimat,
Kalau itu ada nilai manfaat kebaikan bagi orang lain dalam menjalani umurnya supaya menjadi lebih berkah di hadapan Allah dan sesama manusia, itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sepele Bu, ada ibu yang ahli membuat kue bolu. Kemudian ilmunya dibagi dengan tetangganya menjelang hari raya. Maka tetangganya mampu membuat kue bolu secara baik, kemudian dinikmati oleh orang lain, dan orang itu mengatakan kue bolu buatan ibu sip, bagus. Tapi yang mengajarkan tentang cara membuat kue bolu itu, inilah yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sepele Bu, cuma kue bolu. Tidak sedikit orang yang punya ilmu banyak, tapi tidak dibekali dengan ilmu yang berkah. Banyak. Sudah profesor, iya. Sudah doktor, iya. Sudah haji, iya. Tapi benci dia orang satu bangsa, satu tanah air. Kenapa? Karena ngurusi orang duit orang banyak. Akhirnya masuk penjara. Dilaknat oleh orang rame-rame. Ada nggak? Ada di Indonesia. Ini harus saya sampaikan. Makanya yang penting itu kita punya ilmu. Kita tahu ilmu kita itu bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Karena kemanfaatan itu akan mendatangkan berkah. Di sisi lain hadis Rasulullah menyatakan, tatkala anak cucu Adam itu meninggalkan dunia fana ini, hanya 3 yang akan dia nikmati. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Bapak dan hadirin rahimakumullah. Makanya yang punya ilmu jangan pelit dengan ilmunya. Di hadis yang lain Rasul menyatakan, kalau orang punya harta, silakan sedekah dengan harta. Orang punya kekuatan, silakan sedekah dengan kekuatan yang dia miliki. Orang yang punya ilmu, silakan sedekah dengan ilmunya. Makanya ibu dan bapak, kalau sulit-sulit benar sedekah, ilmu nggak punya, harta nggak punya, ada peluang kita sedekah. Kata Rasulullah, apa? Tabasyamuka fi wajhi abika sedekah. Senyum terhadap saudaramu itu bagian daripada sedekah. Ibu hari ini nggak bisa ngasih sumbangan kepada anak yatim, cukup senyum dengan kawannya ketemu dengan di jalan. Selesai, ibu sudah mendapatkan pahala, karena itu dihitung dengan sedekah. Bu, senyum dengan saya, pasti ibu mendapatkan pahala. Bu, paham Bu? Makanya kita ini kadang-kadang sering muncul sifat apa? Sifat iri, sifat riba, sifat hasud, ngadu domba, yang semuanya bukan mendatangkan pahala. Lihat kawan yang menyantuni anak yatim, ayo mandelah pegang itu, lo banyak hidup banyak lingko. Diomelin, tetangganya beli kulkas, orang nurunin kulkas dari mobil, ini darahnya yang naik. Kenapa? Karena tetangga beli kulkas baru. Diomongin abdul adalah kulkas main itu banyak di rumahku. Bapak dan hadirin rahimakumullah. Kita ini berbicara tentang ilmu, kadang-kala lupa. Sedikit ilmu yang kita punya, kadang-kala sulit mengamalkannya. Ada orang yang banyak ilmu tapi sulit mengamalkannya. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan dalam ilmu yang dia miliki. Benar apa benar Bu? Banyak yang lebih banyak ilmunya, banyak yang lebih banyak gelarnya, tetapi gelar dan nama seseorang itu, kalau dia tidak dikenal kebaikan di kehidupan dunia ini, itu hanya sebatas hiasan batu lisan saja. Ini saya sampaikan. Belum ada ceritanya hadis yang saya bongkar dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Pertanyaan tentang munkar nakir di alam kubur. Munkar nakir nanya dengan gelarnya, nggak ada. Wahai profesor, doktor, kiai haji, nggak disebut, cuma disebut Sianu bin Sianu, itu saja. Makanya nyari gelar nggak usah tinggi-tinggi. Kalau sudah berangkat haji, jangan jangan sombong dengan gelar haji. Kepada Pak Imroni kami berikan waktu untuk menyampaikan sambutannya. Bu, haji saya ini masa nggak dipanggil? Mohon maaf Bu. Kalau Pak Imroni ini saya yakin nggak disebutkan haji, sudah kelihatan hajinya. Kenapa? Kelihatan dari pecinya. Bapak. Itu yang kedua. Makanya saya punya guru. Siapa yang gak kenal dengan Pak Yai Sugeng, saya sampaikan, Pak Yai, kenapa sih Pak Yai ini kalau kemana-mana pecinya yang meleduk aja dari peci dari termas dulu itu, sama peci hitam kayak punya saya, nggak ganti, padahal sudah haji. Saya bilang, dia bilang, Den, jadi haji itu bukan dia dari pecinya. Terus saya bilang, dari mana Pak Yai? Lihat dari kelakuannya. Haji mabrur itu balasannya surga.
Apalagi kalau surga itu tempat orang alim, tempat orang hebat, para nabi, para sedikit, para syuhada, orang soleh. Kalau gara-gara peci haji saya masuk surga, berarti nggak benar cara malaikat ridwan itu menghitungnya. Nah, saya bilang takut juga saya. Apalagi saya masih pinjam belum berangkat haji, bahaya ini. Nah, ini perlu saya sampaikan. Maka kita berdoa mudah-mudahan yang peci hitam segera diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan peci haji yang putih. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu yang kedua, tentang ilmunya akan ditanya an ilmi fima fa'ala. Ilmu nanti yang dimiliki akan diberikan kepada orang lain atau tidak, ada keberkahan atau tidak, ada manfaat atau tidak. Makanya ibu bapak yang jadi guru hari ini, saya perhatikan luar biasa. Anak orang lain dididik habis-habisan, anaknya sendiri kebingungan cari guru. Betul apa betul? Saya tanya kamu saya guru, WFA guru, anaknya disuruh guru ke orang lain, kenapa nggak belajar sama mak sama bapaknya aja? Kenapa? Ternyata pembelajaran itu ibu dan bapak, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sama dengan apa yang harus diaplikasikan, diamalkan oleh umatnya. Lihat Nabi Muhammad belajar langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuliahnya Bu tidak di tempat yang mewah, tidak di kursi yang bagus, tapi cukup di Gua Hiro belajar dengan Allah. Siapa pendampingnya teman kuliahnya? Cukup malaikat Jibril Bu. Ini luar biasa. Begitu lulus kuliahnya nggak dapat gelar, nggak marah Nabi Muhammad. Sudah berangkat haji, nggak disebut gelar hajinya, nggak marah Nabi Muhammad. Kenapa sih Pak Haji yang ada di baju ini disebut haji pemarah? Bu, kenapa? Inilah alasannya. Ternyata manusia itu ada sifat kesombongan yang melekat pada dirinya. Ingat baik-baik, ilmu yang kita miliki akan bermanfaat buat orang lain, dan kemanfaatan itu akan mendatangkan keberkahan bagi umur yang kita miliki. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, itu yang kedua. Ada berapa tadi Bu? Ada 4. Wa an umrihi fima abna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi, yang ketiga, wa an malihi min aina kasaba wa mimma anfaqah, kata Rasulullah. Harta yang engkau miliki engkau dapatkan dari mana, dan setelah engkau dapatkan engkau infakkan, engkau berikan, engkau sumbangkan. Wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Pesan Allah dalam Al-Qur'an disebutkan di situ Al-Anfal, iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat Allah minimal imannya bertambah. Ya. Jadi jawab itu sesuai dengan ada imam juga ya. Benar. Ada imam di depan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai pada suara di sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menegaskan sesungguhnya pada anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah Bu, menguji bagi kalian. Di sisi Allah lah pahala yang lebih besar. Apa kata Allah? Harta kita ini menguji Bu. Harta kita ini menguji, benar nggak Bu? Terbukti harta itu bermanfaat atau tidak kalau diberikan di jalan Allah. Anak kecil diberikan untuk Allah, akan Allah balas berlipat ganda. Walaupun cuma 100 rupiah pasti akan diganti 700.000. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak? Sekarang ibu punya duit berapa? Inilah ibu-ibu ini kalau percaya ditanya, ya ibu percaya kepada Allah? Iya. Iman kepada Allah? Iman. Ibu mau mati sekarang? Nggak mau. Berarti percayanya imannya baru tetap. Nah ibu. Bu. Bu. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Harta bisa menguji. Menguji siapa? Menguji yang punya. Tidak sedikit yang punya mobil mewah, banyak, rumah besar dan megah. Anaknya sukses
sukses di mana-mana. Begitu orang mau bertamu ke rumahnya karena takut hartanya diambil, dirampok, digasap sama orang, yang jaga hartanya itu bukan yang punya harta saja. Ada pembantu yang pertama anjing herder. Begitu orang salam assalamualaikum, yang kedua satpam, yang ketiga itu gembok, kunci. Habis itu teralis besi. Habis itu kunci biasa yang ada di pintu. Kenapa? Khawatir hartanya dicolong. Diuji itu yang punya harta. Padahal duitnya nggak banyak-banyak amat. Begitu dia meninggal dunia, walaupun mobilnya banyak, begitu dia masuk ke yang lahat, yang gotong itu cuma keranda mayat. Bu, yang ngantar itu apa? Keranda. Oh, mobilnya banyak. Mobil Fuso, Alphard, Escudo, pokoknya segala mobil lah. Dari mobil orang Jawa sama mobil orang Sunda, semuanya ada. Bu, ada nggak mobil orang Jawa? Ada. Suzuki Baleno. Mobil orang Sunda, ada namanya mereknya, Bu. Ibu tahu nggak? Katana. Mobil orang Lampung, Ibu tahu nggak? Escudo. Jadi semua mobil ini amanah, harta dari Allah. Tapi begitu dia meninggal dunia, yang menghantarkan dia ternyata bukan mobilnya. Yang menghantarkan dia bukan hanya keluarganya, tapi yang mengantarkan dia itu cukup keranda mayat digotong rame-rame. Makanya sebaik orang yang banyak harta, kalau dia tidak baik dengan anak yatim, maka dia tidak baik dengan fakir miskin, tidak baik dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Dia meninggal dunia bukan didoakan oleh orang yang ada di sekelilingnya, justru orang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Mati juga ya. Paham Bu? Ini harta dia miliki, dia kumpulkan, diperoleh dari mana? Dilihat dari mana Bu? Proses cara memperolehnya. Halalan thayyibah. Yo halal juga baik. Ada orang yang hartanya itu gak jelas, dikumpulkan di rumahnya. Saya pernah menemukan seorang pejabat, saya ceramah di rumahnya. Tak lihat ada gentong guci besar di dalam rumahnya. Alangkah gedenya itu Pak. Itu Pak Ustadz, sebenarnya duit yang dikirim dari anak buah saya. Kenapa? Mereka ngasih amplop kalau saya belanjakan tak dimakan sama anak istri saya. Kalau saya berikan gentong guci kayak gitu, gak ada yang mau makan. Oh, ketahuan buatnya. Saya tanya sama istrinya, Bu, itu kok bunganya gede amat? Kemudian ember bunganya bagus amat. Betul Pak Ustadz, itu kasihan anak buah saya. Karena dia memberikan duit kepada saya, nggak jelas asal muasalnya, saya berikan kembang itu. Karena kalau kembang sama potnya itu, nggak mungkin akan kami makan sekeluarga. Itu cukup dipelototin aja, maka tidak akan ada manfaatnya. Ternyata, makanya ibu perhatikan nanti, kalau ibu masuk ke rumah orang kaya disuruh banyak puji sama rumahnya, itu tidak ada ciri-cirinya. Ini yang saya sampaikan. Kita punya harta, ditanya oleh Allah, dari mana kita mendapatkan harta itu? Karena sebaik-baik harta ternyata di posisi yang kedua, bukan harta benda, yaitu anak. Apa Bu? Ternyata anak ini saya lihat dalam Al-Quran tipologinya ada 4. Itu memang harta dari Allah, tapi anak ini menjadi 4 tipologi. Yang pertama, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya. Anak berbuat nakal di sekolah yang dipanggil emak sama bapaknya. Uji Bu, benar nggak Bu? Yang kedua, buka dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Anak itu sebagai zinatul hayati dunia, perhiasan hidup bagi orang tua hidup di dunia ini. Tidak sedikit anak menjadi kebanggaan bagi orang tua, perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada tempat meletakkan perhiasan itu. Ibu punya kalung besar emas di sini digantungkan sini, tapi orangnya mati, lehernya putus, berharga enggak? Enggak. Kemudian ibu punya anting besar emas berlian 10 gram emas kan, tapi telinganya ini enggak ada, gantungnya ini besar jadi gini, enggak akan ada artinya, orangnya wafat. Paham Bu? Ini anak sebagai perhiasan, ini harta anak sebagai perhiasan. Makanya anak ini menghiasi kebaikan
orang tuanya. Begitu anaknya berbuat kebaikan, maka tersebutlah nama orang tuanya. Itu anaknya siapa yang mondok udah lama itu, tidak kemarin di Darul Lupas, sekarang ini tidak kok Darul Kolam di Tangerang. Oh, anaknya Zaim sama Pak Ibu banget, sebut nama bapaknya sama ibunya. Benar nggak, Bu? Ini. Yang ketiga, tipu anak dalam Al-Quran itu anak itu jadi musuh. Buka Quran surat At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum, kata Allah. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan hidupmu. Nah, ini pasangan hidup. Kalau suami punya pasangan namanya istri. Kalau istri punya pasangan suami. Suami sama istri ini bisa jadi musuh, Bu. Banyak. Suaminya mau ke masjid, ala soalin bapak ini gak biasanya ke masjid. Siapa yang musuhin? Istrinya. Ibunya mau berangkat pengajian hari Jumat, ala gak biasanya pengajian tumben. Tahun baru ini gara-gara diajak ibu haji baru mau pengajian. Yang ngomongin siapa? Bapaknya. Istri musuhin suami, suami musuhin istri. Ada dalam Al-Quran, Bu. Yang kedua, anak musuh orang tua. Dikasih motor, motornya dirusak. Dikasih duit, dibeli narkoba. Dimasukin ke sekolah, balik kanan, kabur, nyampe ke sekolah juga tidak. Banyak gak anak yang kayak gini? Banyak, tapi di tempat saya nggak ada, paling dari sini aja. Bapaknya ini, Bu, anak jadi musuh. Ya, apa tipikal anak jadi musuh? Waktu kecil dikasih harta, ludas sampai orang tuanya stroke mau meninggal dunia. Ini tidak ubahnya seperti anak sengkalan. Bu, tahu anak sengkalan? Anak batu, anak coek, anak lemper. Kalau tahu, semakin banyak yang digerus, yang diludes, maka ibunya semakin lubangnya semakin besar. Ini buktinya, ini anak batu, Bu. Makanya anak ibu perhatikan, kalau dikasih duit dikit, ludes, dikasih banyak, habis. Itu tipe-tipe anak yang musuhin orang tua. Orang tuanya susah nyari duit, giliran anaknya senang mudah ngabisin duitnya. Paham, Bu? Nah, ini anak sebagai musuh. Yang siapa anak sebagai musuh dalam Al-Quran? Seperti anak Nabi Nuh, namanya Kan'an. Disuruh masuk ke perahu, ke bahtera, dia bilang lebih baik saya naik ke atas gunung, dinaik pohon yang lebih tinggi, kalau air bah turun saya nanti bisa berenang. Ternyata mati juga anak Nabi Nuh, namanya Kan'an. Anak Nabi aja mati, apalagi anak kita. Ini bisa sampai. Oh. Yang keempat, diperoleh anak itu sebagai harta titipan dari Allah. Yang keempat ada namanya anak sebagai qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa kita semuanya, berdoa anak kita soleh, tapi ibu sama bapaknya nggak pernah soleh. Mana anak ibu sama bapak berharap anaknya yang soleh, bapak sama ibunya salah. Dengan kebalik. Apa yang harus disampaikan? Qurrata a'yun menjadi permata hati, penenteram jiwa. Anak jauh begitu selalu dirindukan. Anak di samping selalu membawa ketenangan. Jangan sebaliknya. Jauh alhamdulillah, balik sengsara. Balik. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Ini anak qurrata a'yun dalam Al-Quran. Kembali kepada permasalahan. Harta kita punya, kita dapatkan dari mana? Kemudian begitu kita sudah dapat, apa kata Rasulullah melalui hadis ini? Wa mimma anfaqo, kita belanjakan untuk apa? Bu, Pak, hari ini anak yatim kita kumpulkan di bulan Muharram, bulan yang penuh kemuliaan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Ini kebahagiaan keberkahan. Kenapa? Kita punya harta supaya tidak salah membelanjakannya. Kalau memberikan santunan kepada anak yatim, itu artinya kita supaya tidak menjadi sebagai seorang hamba pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fazalikal ladzi yad'un yatim. Maka oleh sebab itu kita santuni anak yatim dengan harta yang kita miliki seadanya. Kenapa? Karena kita berbagi. Di dalam hidup kita ini ada yang disebut orang mewah, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang fakir, ada anak yatim piatu. Kenapa kita santuni yang kecil-kecil? Kenapa? Karena memang mereka belum mempunyai penghasilan dan taraf hidup mereka belum sebagai mukallafin yang mampu berusaha untuk dirinya sendiri. Ini saya perhatikan banyak yatim juga. Ya, tua yatim semua pas yatim. Tapi udah gak layak disantuni. Kenapa? Ya, karena sudah yatimnya sudah tua kebablasan. Kepada hadirin rahimahumullah. Ini anak yatim. Wa mimma anfaqah, dibelanjakan untuk mensantuni anak yatim. Ini anak yatim, anak yang disayangi oleh Allah. Orang yang melalaikan anak yatim menjadi pendusta agama. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah, ibu dan bapak,
Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin anbatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di ayat ini Allah menegaskan perumpamaan orang yang membelanjakan sebagian harta mereka di jalan Allah akan tidak ubahnya seperti orang yang menanam satu biji tumbuh-tumbuhan. Dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai, dari masing-masing tangkai berbuah 100 buah. Artinya kalau ibu ngasih uang, bapak ngasih uang kepada anak yatim 1.000 rupiah, nanti akan berbuah 7 juta. Ibu ngasihnya luar biasa. Alhamdulillah. Itu yang keberapa, Bu? Yang keberapa? Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yang akan ditanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat terhadap individu kita, siapapun, profesi apapun, jabatan dan pangkatan kita. Yang keempat yang akan ditanya oleh Allah kepada diri kita itu apa? Wa an jismihi bima abna. Engkau punya tubuh molek, cantik, ganteng, engkau pasrahkan untuk siapa? Yo, saya pernah menemukan ibu-ibu yang berangkat di tempat orang resepsi perkawinan. Begitu ketemu dengan saya, alisnya dicukur, diganti dengan spidol, kelihatannya kelihatan. Begitu ngantri di tempat prasmanan, ngambil makan rendang, ngambil sambal pedas, begitu ngobrol dengan saya keringetan. Saya bilang, Bu, keringetan. Apa dia bilang sama teman sebelahnya? Pak Ustadz itu ngingetin, Bu. Kenapa? Ibu itu keringetan, akhirnya ngambil tisu. Begitu tarik, ternyata meleleh seperti hantu di siang. Harapannya cantik, ingin dipuji, ingin disanjung, ternyata apa, Bu? Mencukur alis itu bagian daripada kebencian Allah. Kenapa? Itu bagian nikmat Allah, jangan dihilangkan. Kalau memang mau diperbaiki, berikanlah kebaikan. Apa yang kita polisi pada diri kita itu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Kalau ibu seorang istri yang berhak menerimanya bukan Pak Ustadz, tetapi suami ibu. Saya sampaikan, istri yang solehah itu di hadapan suaminya, kalau dia di kamar harus melebihi jablay. Apa, Bu? Kalau di dalam kamar seorang suami dia harus melebihi. Itulah istri yang soleha. Jangan di depan suami tertutup rapat, kira disuguhkan bukan parfum, malah bau minyak tanah sama minyak angin. Siapa yang mau menikmati, Bu? Ikan mujair aja mabok, apalagi suami ibu. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 4 hal ini menjadi peringatan kita. Mudah-mudahan di tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, kita berharap pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang kita kerjakan dari ridha Allah Subhanahu wa taala, umur yang diberikan panjang kepada diri kita di tahun ini mendapatkan umur yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa qalban khashi'an wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wal istiqamah. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin ta'ina lillahi wa lirrasuli. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma
wa taqarrabana min ba'dihim taqarruban ma'suma. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban